tentang gejala pusat dan ukuran letak. Stay tune! Baik, yang pertama kita akan membahas ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat merupakan nilai tunggal yang digunakan untuk mewakili pusat dari suatu kumpulan data. Dengan definisi, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang dapat mewakili seluruh data, atau juga sering disebut dengan kecenderungan memusat atau measure of central tendency, karena nilai rata-rata yang digunakan mempunyai kecenderungan yang memusat. Gejala pusat pada hakikatnya menganggap rata-rata atau average dapat merupakan nilai yang cukup representatif bagi penggambaran nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Yang kedua yaitu macam-macam gejala pusat. Yang pertama kita bahas yaitu mean atau rata-rata hitung yang terdiri dari 4 data, yaitu data tunggal, data berbobot, data berulang, dan data berkelompok. Untuk data tunggal memiliki rumus yaitu rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data, seperti contoh berikut. Yang kedua data berbobot memiliki rumus yaitu rata-rata sama dengan setiap bobot dikalikan data per jumlah bobot, dengan contoh soal seperti berikut. Kemudian yang ketiga data yang berulang memiliki rumus yaitu rata-rata sama dengan setiap frekuensi dikalikan data per jumlah frekuensi, seperti contoh berikut. Kemudian yang keempat data berkelompok memiliki rumus yaitu rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali frekuensi I dikali data I per sigma I sama dengan 1 sampai N dikali frekuensi I. Seperti contoh berikut. Oke. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang modus. Modus adalah bilangan yang memiliki frekuensi terbesar. Kelebihan modus itu ada 2. Yang satu, tidak peka atau tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang kedua, cocok untuk data homogen maupun heterogen. Dan untuk kekurangannya juga terdapat 2 kekurangan. Yang pertama, kurang dapat menggambarkan mean populasi. Yang kedua, modus bisa lebih dari 1 atau bahkan tidak ada. Nah, modus itu terbagi menjadi 2 data. Yang pertama data tunggal, yang kedua data berkelompok. Nah, untuk contoh data tunggal itu seperti berikut. Nah, untuk contoh dari data berkelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median adalah data tengah yang membagi barisan data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Median ini membahas tentang keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungannya, yang pertama tidak peka atau tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang kedua, cocok untuk data heterogen. Nah, untuk kekurangan dari median, kekurangannya itu tidak mempertimbangkan semua nilai. Yang kedua, kekurangan dapat menggambarkan mean populasi. Nah, median terbagi menjadi 2 data. Yang pertama yaitu data tunggal, yang kedua yaitu data berkelompok. Langkah-langkah dari data tunggal itu terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu urutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, tentukan nilai median. Median sama dengan N tambah 1 per 2. Yang ketiga yaitu tentukan nilai median. Nilai untuk data kelompok rumusnya sebagai berikut. Masuk ke rata-rata ukuran. Di sini kita akan membahas tentang 2 rata-rata, yaitu rata-rata ukuran atau geometrik dan rata-rata harmonik. Rata-rata ukuran terbagi menjadi 3, digunakan bila data mempunyai ciri berkelipatan dan tidak ada nilai 0. Data tunggal rumusnya sebagai berikut, dan data berkelompok rumusnya sebagai berikut. Masuk ke rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik ini digunakan untuk data yang berbentuk pecahan atau desimal. Untuk data tunggal harmonik yaitu sebagai berikut, dan data kelompok harmonik sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran letak. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil merupakan bilangan-bilangan yang membagi barisan data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Langkah-langkah data tunggal yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, tentukan letak kuartil, dan tentukan nilai kuartil. Selanjutnya, data kelompok dengan rumus
Oke, selesai. Bye bye. Baru Oh ya, penutup doang nanti.